was estimate range from 45 to 95, 45 sampai 9% ya, prevalensinya. Nyeri haid. Nyeri haid ini terutama dirasakan di perut bagian bawah, cuman dapat juga menyebar ke punggung belakang atau ke kaki ya, upper legs. Para peneliti dan pada klinisi meneliti, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa nyeri itu disebabkan oleh prostaglandin, uterin prostaglandin, dan produksi yang berlebihan dari vasopresin. Oke, berikut. Nah, untuk next slide, please. Gejala lainnya, misalnya ada yang mengalami diare, mual, muntah, konsentrasi terganggu, back pain, ya, nyeri punggung, kelelahan, dan bahkan ada yang sampai pingsan. Ya. Gejala sebelum menstruasi seperti nyeri perut, sakit kepala, mual, kemudian apa nih, tenderness, ya, dan kecemasan juga sering dialami oleh wanita-wanita muda, ya, bengkak dan rasa nyeri, itu terutama di bagian payudara ini, ya, swelling and tenderness. Kemudian next, nah ini peran hormon reproduksi dalam fase-fase siklus menstruasi, ya. Saya rasa ini tidak usah saya perjelas lagi lah, ya. Next. Sindroma premenstruasi didefinisikan sebagai kondisi yang berkaitan dengan emosi, fisik, dan perilaku yang meningkat dalam keparahannya selama fase luteal dari siklus menstruasi dan hilang atau selesai dia pada akhir menstruasi. Nih, fase luteal. Secara definitif harus ada fase yang bebas gejala. Interval yang bebas gejala setelah menstruasi dan sebelum ovulasi. Gejalanya biasanya berlangsung 14 hari sebelum dimulainya haid yang menyebabkan gangguan pada impairment of life, ya, kualitas kehidupan atau aktivitas lah, ya, bisa kita artikan begitu. Kemudian mudah marah, mudah tersinggung, iritabilitas, yang merupakan gejala yang paling parah dan paling dialami, gitu ya. Next, paling lama, long lasting. Secara patofisiologi, dysmenorrhea ini banyak teori yang mengajukannya, ya, namun tidak dapat dibuktikan. Nah, belakangan diketahui bahwa etiologinya itu berpusat pada sekitar siklus ovarium. Dan teori ini didukung oleh hilangnya gejala sebelum pubertas, rendahnya gejala-gejala ini muncul sebelum pubertas, selama hamil, setelah menopause, dan selama terapi dengan hormon gonadotropin, ya, GnRH. Next. Nah, hormon-hormon steroid kan dia mudah melewati sawar darah otak, ya. Dan reseptornya itu banyak sekali di area otak, terutama di amigdala dan hipotalamus. Nah, kemudian ada hipotesis yang mengatakan bahwa progesteron itu metabolisme di otak menjadi allopregnanolon dan pregnanolon yang menstimulasi menstimulasi GABA. Ya, GABA ini kita tahu suatu neurotransmitter inhibitorik. Jadi dia menstimulasi GABA. Reseptor GABA inilah nanti yang akan berhubungan dengan gangguan pada mood, kognisi, dan afek. Ini dia yang berkaitan nanti dengan gejala premenstrual syndrome. Gangguan pada mood, kognisi, dan afek. Gangguan perasaan, ya. Next. Pada konsentrasi yang tinggi, pregnanolon dan allopregnanolon berfungsi sebagai ansiolitik. Berarti dia menghilangkan cemas, sedatif, menenangkan, dan efek anestetik. Namun kalau dia rendah kadarnya dapat menyebabkan kecemasan, negatif mood, ya, dan aggression, marah. Nah, reseptor GABA sendiri tadi menjadi kurang sensitif terhadap allopregnanolon setelah paparan konsentrasi tinggi. Dan karena itu dia makin memperburuk gejala yang dialami selama fase luteal. Next.
Nah, sekarang kita lihat inti dari kuliah ini, yaitu bagaimana olahraga terhadap hormon reproduksi, yaitu estrogen dan progesteron. Nah, dalam tulisan ini, ini suatu meta-analisis, systematic review dan meta-analisis dari suatu randomized control trial yang meneliti efek dari aktivitas fisik pada sel hormon. Nah, dari tulisan ini didapatkan walaupun relatively modest, ya, secara relatif sifatnya tidak terlalu berpengaruh, namun aktivitas fisik mampu menurunkan seks hormon seks yang bersirkulasi selama fase haid tadi. Next. Efek dari olahraga terhadap simptom menstruasi. Ada dua alternatif dysmenorrhea control. Minum obat atau non-pharmacologic treatment seperti olahraga atau aktivitas fisik dan aktivitas fisik yang khusus. Olahraga ini efektif dalam mencegah dan menurunkan gejala yang sering pada wanita muda. Jadi gejala-gejala ini menurun selama olahraga sebagai akibat dari peningkatan metabolisme dan peningkatan aliran darah ke uterus. Belum. Therapeutic exercise, olahraga yang bersifat terapeutik juga dilaporkan meningkatkan pelepasan endorfin di otak dan peningkatan ambang nyeri. Endorfin bersifat sebagai memberikan rasa nyaman, ya, sebagai analgesik juga. Next, kalau ambang nyerinya meningkat, berarti kita tidak mudah merasa nyeri, gitu ya. Nah, ini adalah penelitian, ya, effectiveness of group aerobic training on menstrual cycle symptom in primary dysmenorrhea. Jadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti efektivitas dari olahraga aerobik dalam grup selama 4 minggu. Dan dia teliti bagaimana premenstrual sindromnya, simptom-simptom setelah menstruasi, kondisi emosi, dan kualitas hidup dari wanita-wanita yang mengalami dysmenorrhea primer. Next. Ini dia hasilnya. Menstrual simptomnya dengan skala FAS, nyerinya ya, emotional state, dengan back anxiety inventory, ini adalah suatu questionnaire ya, quality of life juga dengan short form 36 SF36. Multidimensional test was used to assess the quality of life of the participant. Nah, ini dia hasilnya. Next. Efek olahraga setelah 3 hari menstruasi. Ya, intensitas nyeri pada dysmenorrhea biasa terjadi pada hari pertama hingga hari ketiga, namun intensitas nyerinya berbeda-beda pada masing-masing orang. Ya, dia. Next. Hasilnya didapati bahwa olahraga aerobik dalam grup selama 4 minggu efektif dalam menurunkan gejala-gejala premenstruasi, sehingga menurunkan nyeri dan meningkatkan kualitas hidup pada wanita-wanita ini yang mengalami dysmenorrhea primer. Next. Bagaimana dengan olahraga yang resisten atau strength training terhadap premenstrual syndrome? Beberapa kajian observasi menunjukkan bahwa strength training juga bisa menurunkan premenstrual syndrome pada wanita yang memang aktif secara fisik. Bila dibandingkan dengan aerobic exercise, dijumpai bahwa skor PMS menurun baik pada grup yang mendapat strength training maupun yang mendapat aerobic exercise. Jadi sama-sama mampu untuk menurunkan premenstrual syndrome. Berikutnya, mekanisme yang menyebabkan penurunan premenstrual syndrome ini berhubungan dengan endorfin, seperti pada penelitian sebelumnya. Aktivitas aerobik meningkatkan may produce perception of wellness, ya, kebugaran, menurunkan stres, menurunkan premenstrual syndrome dengan melepaskan zat-zat kimia otak seperti endorfin.
Ketika sejumlah besar endorfin disekresikan dari otak, ia membawa rasa happiness, gembiraan, dan kelegaan. Nyeri adalah gejala menstrual yang paling utama, most common, paling umum, dan dipersepsikan dirasakan khususnya di daerah pelvis, low back, dan thighs, paha ya. Selama menstruasi yang terasa nyeri, kontraksi uterus is constricted by excessive increase in prostaglandin, karena peningkatan prostaglandin yang menyebabkan vasospasm uterin sehingga menyebabkan rasa nyeri. Vasospasma ini menyebabkan iskemia dan kram kejang di otot perut ya, di area abdomen yang akan memicu terjadinya nyeri pada mens. Berikutnya, intensitas premenstrual dan menstrual symptom may also lead to stress and mood disturbances in women, menyebabkan stres ya, nyeri ini dan gangguan perasaan mood. Berdasarkan hasil dari penelitian ini, aerobic exercise can be encouraged to achieve a better quality of life women during menstrual cycle. Dianjurkan melakukan olahraga aerobik selama menstruasi. Physical exercise-nya bisa berupa abdominal stretching, karena tadi kram perut ya, which gives a systematic and planned physiology effect. Ini penelitian si Brown J and Brown S untuk this exercise post dysmenorrhea. Efek dari stretching dalam menurunkan nyeri berhubungan dengan peningkatan produksi endorfin. Beberapa keuntungan dari exercise stretching ini terhadap dysmenorrhea adalah meningkatnya elastisitas dan menguatkan spinalis dan otot-otot pelvis, diafragma menjadi lebih elastis dan kuat, oksigenasi dan cairan lainnya tersirkulasi secara baik ke uterus, menurunkan nyeri dari sendi dan sakit punggung, menstimulasi appetite dan bowel action, kerja usus ya. Anemia decrease and free flow during menstruation and maintain the hormone balance. Next. Nah, ini efek dari abdominal stretching selama 15 menit yang dilakukan 2 kali seminggu selama 3 minggu. Sebagian peneliti menemukan positive impact of stretching terapi. Ada efek positifnya dalam bentuk penurunan nyeri pada high school student, adolescent, college student, university student, and nursing students. Ini oleh Juha, Jones M. Misra, The Prevalent and Risk Factor of Dysmenorrhea Epidemiology. Oke, next. Oh, selesai ya. Sedikit saja. Ini bahan kuliah ini karena saya pikir sudah sangat terlambat penggantinya, jadi ini tidak saya masukkan. Ini bahan ujian besok ya, mungkin dia akan diujikan nanti di final ya. Jadi kalian topik yang dikuliahkan itu kecuali inilah yang menjadi bahan ujian. Oke. Ada yang mau ditanya, mau didiskusikan? Kalian baca aja itu soal slide-slide kita kuliah ya. Ada beberapa pertemuan kita ini. Soal-soalnya saya ambil dari sana semua. Kemudian yang nanti ada beberapa kasus ya, kasus-kasus peresepan olahraga tentunya yang sudah saya rasa tidak terlalu sulit, sudah banyak kita bahas ya di pleno tadi juga, serta di contoh-contoh di praktikum. Cukup dari situ aja nanti soalnya. Berarti bahannya udah ada sama Ivana ya, Ivana? Iya, Dok. Oke, makasih ya Ivana sudah share screen. Baik, Dok. Sama-sama, Dok. Ya, baik. Saya tutup kuliah kita. Selamat ujian besok. Mudah lancar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua.